Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, nama saya Muhammad Haji Prayuda, program studi Manajemen Pendidikan Islam 2, semester 2, jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda, dengan NIM 20 11 10 20 87. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari filsafat pendidikan Islam. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ontologi. Jadi ontologi itu terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi itu dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dalam konsep filsafat Islam, segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak dan tidak nampak. Filsafat pendidikan bertitik tolak pada konsep the counter of God, yakni manusia dan alam. Sebagai pencipta, maka Tuhan telah mengatur di alam ciptaannya sendiri. Pendidikan telah berpijak dari human sebagai dasar perkembangan dalam pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan, sehingga yang menjadi dasar kajian atau dalam istilah lain sebagai optik kajian, ontologi maksudnya, filsafat pendidikan Islam seperti yang termuat di dalam wahyu dalam mengenai penciptaan Khalik, ciptaannya makhluk, hubungan antara ciptaannya dan utusan yang menyampaikan risalah penciptanya itu Rasul. Dan selanjutnya itulah epistemologi. Berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Dan yang selanjutnya aksiologi. Aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia berikut manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, apa yang ada disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam bahasa lain, tujuan keilmuan dan pendidikan Islam yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat sesuai dengan maqasid al-syariah, yakni tujuan Allah SWT dan Rasulullah dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al-Zuwaili, maqasid al-syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara yang bersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Sathhibi, tujuan akhir hukum tersebut ada satu, yakni masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya, ruang lingkup. Menurut sistem filsafat, namun cakupannya cukup luas. Dengan memadukan rincian tersebut, maka teori pengetahuan itu bisa meliputi hakikat, keaslian, sumber, struktur, metode, validitas, unsur, macam, tumpuan, batas, sasaran, dasar, pengadaian, kodrat, pertanggungjawab, dan skopet pengetahuan. Yang kedua, saya akan membahas tentang
konservatif aliran. Maksudnya itu konservatif aliran ini dalam bergumul dengan persoalan pendidikan cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka memakai ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang ini, ya, yang hidup di dunia ini, yang tidak jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Menurut Al-Haltusi dalam abad adab al-muta'allim, menurut ilmu berkeharusan mengawali belajarnya dengan kitabullah Al-Quran. Ia berusaha menghafal dan mampu menafsirkannya. Ulumul Quran karena itu merupakan induk semua ilmu. Lalu dilanjutkan belajar al-hadis dan ulumul hadis, usul hadis, nahwu dan sharaf. Itu menurut Ibnu Ammah dalam Tazkirat. Tokoh-tokoh aliran pemikiran pendidikan ini adalah Al-Ghazali, Nasruddin Al-Tusi, Ibnul Jam'ah, Sahnun, Ibnul Hajar, Al-Hatami, dan Al-Qabisi. Yang selanjutnya Regilius atau rasional. Aliran itu tidak jauh berbeda dengan pemikiran kalangan tradisi analis tekstualis atau konservatif dalam hal relasi pendidikan dengan tujuan agamawi. Ikhwan al-Syafa mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju konkret terhadap akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Namun kalangan religius rasional tampak pula punya perbedaan sewaktu mengemuli persoalan pendidikan karena cenderung bersikap rasional atau filosofis. Kecenderungan rasional filosofis ini secara eksplisitif terungkap dalam rumusan mereka tentang ilmu dan belajar yang jauh berbeda dengan rumusan kalangan tradisional. Dan yang selanjutnya pragmatis. Ibnu Khaldun adalah tokoh satu-satunya dari aliran ini. Pemikirannya meskipun tidak kurang kompetitifnya itu dibandingkan kalangan rasional itu lihat dari sisi pandangan tujuan pendidikan, lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif praktif. Dia mengklasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar nilai substansinya semata. Yang selanjutnya Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati. Yang nomor 3 sudah ya. Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan pada atau berada pada hatinya, dan memandang manusia bersifat teorisentris sehingga konsep tentang pendidikannya yang berupa dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencapai ilmu, yaitu berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut ilmu yang selanjutnya, menurut ilmu Khaldun mengklasifikasikan ilmu berdasarkan materi yang dibahas di dalamnya dan mengukur kegunaannya bagi yang mempelajarinya. Melalui klasifikasi itu, Ibnu Khaldun mampu merencanakan kurikulum yang sesuai dan menjadi alat agar mencapai tujuan pendidikan. Ibnu Khaldun membagi ilmu kepada dua bagian besar. Yang pertama adalah ilmu yang bersifat nakliyah atau tekstual,
yaitu ilmu yang dikutip manusia dari merumuskan atau menetapkan landasannya dan diwariskannya secara turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Seluruh ilmu model pertama ini bersumber dari kabar peletakan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akal tidak berperan sama sekali selain menghubungkan cabang permasalahannya pada sumber utama. Yang kedua adalah ilmu-ilmu akliyah atau rasional, yaitu buah dari aktivitas pemikiran manusia dan perenungan. Ilmu-ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia, dengan pandangan bahwa manusia adalah Homo sapiens. Ilmu-ilmu ini tidak khusus bagi manusia keagamaan, tetapi berlaku bagi para pemeluk agama lain, dan mereka sama dalam menerima pengetahuan dan bahasanya. Ilmu-ilmu ini telah ada sejak manusia diciptakan dan disebut dengan filsafat hikmah. Yang selanjutnya, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Meskipun pemahaman sebuah ilmu itu penting. Selanjutnya, Al-Zarnuzi adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan takarub diri kepada Allah demi mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, Abdullah Nasih Ulwan, suatu proses pembentukan melalui pengajaran, bimbingan, latihan yang dilandasi dan dinafasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terbentuk pribadi muslim yang sejati dengan penuh tanggung jawab semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun metode pendidikan dalam Islam menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan adalah meliputi pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian, pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman. Yang selanjutnya, keempat, saya akan membahas tentang pendidikan idealisme. Ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi aliran ini merupakan evaluasi esai, dikarenakan evaluasi ini telah efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Jadi inti dari aliran ini yaitu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga suatu ide itu bisa terwujud dari dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari orang lain. Idealisme dalam pendidikan berkontribusi dalam memajukan atau mewujudkan cita-cita pendidikan itu melalui metode dan kurikulum yang sudah diterapkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, pendidikan realisme. Ciri-ciri utama dari realisme ini adalah menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini memiliki proses secara bertahap di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Yang selanjutnya, pendidikan materialisme. Segala sesuatu sumbernya dari materi. Aliran tidak percaya dengan adanya alam gaib. Materi menjadi alat pencapaian ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Yang selanjutnya, pendidikan pragmatisme. Pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam bermasyarakat. Pendidikan eksistensialisme.
terdiri dari dua ciri, yaitu yang pertama adalah selalu melihat cara manusia berada dan eksistensinya itu sendiri di sini diartikan secara dinamis hingga ada unsur berbuat dan menjadi. Dan yang kedua adalah manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai serta didasari dari berpengalaman yang konkret atau empiris yang kita kenal. Selanjutnya pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme ini adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Adapun bentuk aliran tersebut dalam dunia pendidikan adalah untuk menekankan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Yang selanjutnya pendidikan perennialisme memiliki ciri khas, yakni perennialisme mengambil suatu jalan regresif dan kembali pada nilai-nilai pendidikan dalam prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin yang tetap. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Yang selanjutnya ada pendidikan esensialisme. Mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, pengarahan dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Jadi dari kecil gitu maksud. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka disiplin dalam salah satu cara sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, menurut saya itu merdeka belajar itu akan tercapai ketika seseorang belajar karena dorongan qiyamah, ruqyah atau meraih ridha Allah. Ya, emang kemerdekaan itu adalah sifat yang bebas dan memandang belajar, sekolah atau menuntut ilmu itu bagian dari ibadah kepada sang pemilik ilmu. Jadi kita tuh belajar itu dengan suatu kebebasan, sehingga tidak ada keterpaksaan sekolah, tidak alergi juga, tidak takut dengan ujian, ulangan, tes. Itu semua pada bisa gampang, tapi karena kita menganggap itu susah, jadi kita berpikir susah. Karena ujian ulangan merupakan bagian integral dari belajar itu sendiri. Mewujudkan kemerdekaan belajar dapat ditempuh dengan memahamkan akan hubungan manusia dengan Tuhan Al-Khaliq, di mana Allah SWT menghendaki manusia untuk belajar, menuntut ilmu. Belajar adalah kewajiban sekaligus kebutuhan manusia. Pemahaman demikian inilah yang mendorong seorang untuk belajar atas kesadarannya sendiri. Baik, mungkin sampai sini saja. Saya Muhammad Haji Prayuda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.